Awal mula pertarungan Sanji dan Queen dimulai ketika Sanji yang menggendong Zoro melihat Chopper tengah dihajar habis-habisan oleh salah satu All-Stars bernama Queen. Kala itu Sanji yang melihatnya langsung memberikan satu tendangan keras ke bagian kepala Queen lewat tekniknya bernama Double Jumper Rotisserie Strike. Efek dari tendangan apinya itu seketika membuat kepala Queen berputar 360 derajat, yang mana putaran ini pun secara tidak langsung juga mampu menghalau hujan tembakan anak panah yang sebelumnya dilancarkan Perorin. Akibat dari hal ini, dengan tendangan apinya, Sanji akhirnya berhasil menjatuhkan Queen bersamaan dengan Perorin yang dari tadi menyerang aliansi para samurai. Kemudian di saat Queen bangkit kembali, di samping rasa kesalnya terhadap putra Judge yaitu Sanji, dia juga merasa terkejut ketika melihat begitu banyaknya pasukan Gifters yang kini memberontak padanya. Dan setelah mengetahui bahwa dalang di balik pemberontakan itu adalah Otama, Queen pun segera mengarahkan serangan laser yang keluar dari mulutnya. Namun sebelum serangan lasernya dapat dilepaskan, dengan sangat cepat Sanji berhasil menghentikan serangan itu dengan satu tendangan dari arah belakang, yang mana hal ini pun lantas membuat Queen semakin kesal dan marah. Dia lagi-lagi mengejek Sanji dengan nama panggilan si anak Judge. Mendengar ejekan tersebut tentu membuat Sanji merasa muak, karena memang sejak dari dulu Sanji tidak pernah menganggap Judge sebagai ayahnya. Dan karena nama Judge terus-menerus disebutkan oleh Queen, Sanji pun mengira bahwa Queen juga merupakan bagian dari tim peneliti gila seperti Judge. Mendengar tuduhan itu, dengan ekspresi yang sedikit tersenyum, Queen sama sekali tidak menyangkal bahwa dirinya memang pernah terlibat di dalam kelompok Mads di masa lalu. Namun untuk saat ini, Queen sudah bukan lagi bagian dari kelompok itu, karena dirinya telah menjadi seorang cyborg yang memiliki banyak trik. Seakan ingin membuktikan apa yang telah diucap, Queen lalu mulai mengaktifkan mode hybridnya. Terlihat jelas dalam wujud hybridnya ini, Queen dapat merubah serangkaian tubuh menjadi senjata layaknya cyborg. Setelah merubah tubuhnya, Queen kemudian langsung melancarkan serangan laser dari tangan cyborg ke berbagai arah secara bertubi-tubi, yang mana serangan-serangan tersebut membuat Sanji dan area di sekitar luluh lantah dibuatnya. Di tengah panasnya medan pertarungan, tiba-tiba muncul salah satu All-Stars lain yaitu King. Dia ikut bergabung bersama Queen dan mengancam akan membunuh siapapun yang sudah memberontak pada bajak laut Kaido. Di sisi lain, merasa tidak sanggup melawan dua All-Stars sekaligus, di dalam kondisi yang sangat sulit ini, Sanji kemudian menyuruh Chopper untuk segera menjauhi area pertempuran guna menangani pengobatan Zoro. Namun sayangnya, upaya yang dilakukan kelompok Chopper untuk kabur tidak berjalan mulus, karena beberapa menit kemudian mereka telah berhasil dihadang oleh dua All-Stars yaitu Queen dan King. Pada saat itu, ketika dua All-Stars hendak melancarkan serangan, Sanji bersama Zoro yang telah kembali pulih langsung melesat ke arah mereka dan menyerang menggunakan teknik masing-masing. Zoro dengan teknik Onigiri, sementara Sanji dengan teknik Double Jump Shot. Seketika dua All-Stars tersebut langsung terhempas menghantam puing-puing bangunan. Dari arah depan terlihat jelas dua sayap calon raja bajak laut yaitu Zoro dan Sanji kini tampaknya telah pulih dan berada dalam kondisi yang cukup prima. Kemudian di saat King dan Queen telah berdiri kembali, seolah tidak ingin All-Stars dipandang remeh, Queen lalu melancarkan serangan laser ke arah Sanji dan Zoro. Serangan ini cukup kuat, bahkan mereka berdua harus bersusah payah untuk menghindari daya ledak dari laser beamnya ini. Di tengah Sanji dan Zoro menghindari serangan Queen, tiba-tiba saja Sanji merasakan keanehan pada tubuhnya. Sanji mengira bahwa itu mungkin disebabkan karena dirinya telah memakai baju Germa sebanyak 2 kali. Dan di saat Sanji terganggu dengan kondisi tubuhnya itu, King yang mencoba menyerang Sanji kemudian berhasil dihadang oleh Zoro dengan kedua pedangnya. Seolah tidak ingin merasa berhutang budi, di saat yang sama Sanji juga berhasil menghadang Queen yang mencoba menyerang Zoro. Dari sini pertarungan masing-masing kubu pun terjadi. Sementara Zoro sibuk melawan King, Sanji akan bersiap untuk meladeni si bencana wabah yaitu Queen.
telah berhadapan satu lawan satu. Baik Sanji maupun Queen saat ini telah mulai bersiap untuk melakukan pertarungan. Di sana Queen yang merasa heran melihat kaki Sanji bisa mengeluarkan api. Seketika teringat bahwa Sanji memang bagian dari hasil karya modifikasi Germa. Sanji yang mendengar ocehan dari Queen lantas menegaskan jika dirinya bukan bagian dari modifikasi Germa, karena api yang dihasilkan oleh kakinya ini berasal dari ambisinya yang lebih panas dari kobaran api. Seakan ingin membuktikan perkataannya itu, Sanji langsung menyerang Queen dengan teknik tendangan api berputar. Dia mengatakan memasak monster laut seperti Queen adalah keahliannya sebagai seorang koki. Demikian juga dengan Queen, seolah tidak mau kalah, Queen pun langsung membalas serangan Sanji dengan mengayunkan lengan dan ekor cyborgnya. Alhasil, serangan balasan yang dilancarkan oleh Queen ini pun mampu membuat Sanji terdesak. Dengan diiringi tawa, Queen yang sedikit angkuh lalu menyuruh Sanji untuk segera menggunakan baju Germa dan mulai serius bertarung melawan dirinya. Seolah tidak peduli pada perintah Queen, Sanji malah sibuk memikirkan kondisi tubuhnya yang kembali mengalami keanehan. Dia pun mencoba bangkit dan menyuruh Queen untuk tidak melibatkan apapun yang berhubungan dengan Germa. Queen yang merasa muak karena Sanji menolak untuk memakai pakaian Germa, kemudian langsung melancarkan serangan laser bernama Black Coffee ke arah Sanji. Di sisi lain, Sanji yang rupanya berhasil menghindari serangan tersebut dengan sangat cepat, dia pun segera membalasnya dengan satu tendangan yang sangat keras, di mana tendangan apinya ini mampu membuat Queen terhempas dan terdorong ke belakang. Akan tetapi, meski sempat terdorong, serangan Sanji ternyata tidak mempan terhadap kulit Queen yang memang sangat keras. Queen nyatanya mampu berdiri kembali dan berkata bahwa dirinya akan segera menunjukkan tenaga murni dari seekor dinosaurus. Dan benar saja, di saat Sanji memikirkan cara untuk dapat melukainya, Queen pun langsung menunjukkan bentuk full zone-nya ke dalam wujud Brachiosaurus, yang mana konon katanya ini adalah wujud makhluk penguasa tertinggi di dunia selama lebih dari 100 juta tahun. Untuk membuktikan seberapa besar kekuatannya dengan teknik unik bernama Brachiosaurus, secara mengejutkan Queen mampu melepaskan bagian tubuh kepalanya yang panjang seperti seekor ular. Dan lewat tekniknya ini, Queen pun berhasil menangkap tubuh Sanji dan melilitnya dengan cengkraman yang sangat kuat. Tak ada yang bisa lepas dari lilitan ini, bahkan sekelas pengguna Haki Bushoshoku sekalipun tidak akan mampu bertahan. Tulangnya akan diremukan dan organ dalamnya juga akan dihancurkan. Oleh karena itu, untuk bisa bertahan dari lilitan ini, Queen lalu menyuruh Sanji untuk segera menggunakan pakaian Germanya. Dan jika Sanji tidak mau memakainya, Queen pun mengancam kalau dirinya akan menghancurkan Sanji dengan roket yang berada di cangkang badannya, di mana roketnya ini akan dapat diluncurkan jikalau Queen memanggil dan menyebut nama tekniknya bernama roket Brachio. Dikarenakan Queen tidak sengaja menyebut nama roket Brachio ketika menjelaskannya pada Sanji, secara tiba-tiba roket yang berada di cangkang badannya langsung meluncur ke arah Sanji dan Queen hingga menyebabkan sebuah ledakan. Atas tingkah laku Queen yang sangat konyol ini pun membuat Sanji berhasil lolos dari lilitan. Namun efek samping dari lilitannya ini telah membuat semua bagian tubuh Sanji mengalami patah tulang. Dan anehnya, meski tulangnya telah patah, di sini Sanji masih sanggup berjalan bahkan bisa bergerak secara bebas. Di sisi lain, Queen yang merasa kesal dan telah pulih kembali, sambil merubah wujudnya ke dalam mode hybrid, dia lalu mencoba melayangkan satu tebasan pedang ke arah Sanji yang terlihat begitu tidak berdaya. Akan tetapi, secara mengejutkan, pedang yang coba diayunkan oleh Queen tiba-tiba patah saat mengenai bagian kepala Sanji. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas hal ini seakan membuat Sanji berpikir apa mungkin dirinya telah menjadi monster seperti saudaranya. Apa yang terjadi pada Sanji ini pun membuat Queen seketika teringat pada perkataan Jaji yang mengatakan bahwa dia memiliki keinginan untuk membuat manusia yang lebih tangguh, dari mulai meningkatkan kecepatan, pemulihan kekuatan fisik dan juga dilengkapi dengan hati sedingin es. Mendengar perkataan dari Queen tersebut tentu membuat Sanji semakin stres memikirkan apa yang telah terjadi pada tubuhnya.
Ini seakan menjadikannya hampir mendekati sifat monster dari saudaranya yang memang dirasa tidak memiliki perasaan. Dan untuk mencari tahu penyebab kenapa tubuhnya menjadi aneh, merasa dirinya tidak ingin menjadi seperti mereka, Sanji pun lalu memutuskan untuk melarikan diri menjauhi area pertarungan. Melihat Sanji kabur, Queen yang tidak ingin tinggal diam dengan cepat langsung mengejar Sanji dan menyerangnya dengan menembakkan rentetan laser. Di sana Queen menginginkan Sanji untuk segera memakai Red Suit guna melawannya dengan memperlihatkan kehebatan sains milik Germa. Kemudian tanpa mempedulikan ocehan Queen, Sanji yang kini sudah berada di ruangan penuh wanita tiba-tiba dituduh telah melukai seorang geisha di aula kenikmatan. Mendengar tuduhan tersebut, Sanji pun seketika teringat pada kejadian sebelumnya, di mana saat itu ketika dirinya tersadar dari kondisi tubuhnya yang aneh, secara tak terduga Sanji dihadapkan pada seorang gadis bernama Osome yang tengah berlumuran darah. Oleh karena itu, saat ini Sanji akhirnya mulai menyadari bahwa mungkin kejadian sebelumnya yang menimpa Osome adalah karena dirinya memiliki dua kepribadian berbeda. Dan semua itu disebabkan karena Sanji telah menggunakan salah satu teknologi Germa yaitu Red Suit. Di tengah kebimbangannya, sambil memegang Red Suit miliknya, Sanji pun mulai merenung. Apakah Luffy akan lebih menyukai dirinya yang tidak memakai Red Suit ataukah yang memakai Red Suit? Karena jika Sanji tidak memakai Red Suit, dirinya masih memiliki kepribadian sebagai manusia yang tidak akan melawan seorang wanita. Tapi jika Sanji memakai Red Suit, dirinya akan bisa menjadi prajurit sains yang mampu menghancurkan siapapun, bahkan monster sekelas Queen sekalipun dapat dia cincang dengan mudah. Tak lama setelahnya, Sanji yang telah memutuskan pilihannya langsung menjatuhkan Red Suit dan menginjaknya sampai hancur. Sanji menegaskan bahwa dirinya tidak akan lagi kehilangan jati diri dan tak akan pernah sudi menjadi bagian dari Germa Double Six. Setelah Red Suit miliknya dihancurkan, Sanji lalu mengeluarkan Denden Mushi untuk menghubungi Zoro yang sedang bertarung. Di sana Sanji mengatakan jika nanti dirinya berubah menjadi orang yang berbeda, maka dia ingin Zoro membunuhnya. Hal itu dikarenakan Sanji masih takut akan kondisi tubuhnya yang mengalami keanehan. Selepas mendapatkan kepercayaan dirinya kembali dengan kecepatannya yang telah meningkat, Sanji kemudian menyerang Queen dengan tendangan bernama Hell Memories. Terlihat luapan api yang dikobarkan oleh Sanji ini seketika mampu melahap dan menghempaskan Queen. Setelah Queen kembali bangkit dan melancarkan serangan balasan berupa laser beam, terlihat kini seisi ruangan aula kenikmatan mulai hancur akibat ledakan besar yang telah ditimbulkan. Di balik puing-puing reruntuhan, sementara para geisha lain berusaha menyelamatkan diri, Osome yang telah sembuh dari luka fatal saat itu malah berdiam diri di area pertarungan. Di sana dia tengah mencari tikus peliharaannya bernama Chuji. Sementara itu, di tengah kekacauan yang sedang terjadi, seolah ingin memamerkan teknologinya, Queen kemudian melancarkan berbagai teknik serangan milik Germa Double Six. Dari mulai Sparking Queen yang merepresentasikan teknik Ichiji, Henry Queen yang merepresentasikan teknik Neji, dan Winch Queen yang merepresentasikan teknik Yonji. Semua teknik serangan itu mampu membuat Sanji tidak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa. Di sana Queen menegaskan bahwa teknologi Germa yang dibuat oleh Judge akan segera dia lampaui setelah dirinya mengalahkan Sanji. Di sisi lain, mendengar nama Judge kembali disangkut pautkan dengannya, Sanji yang sudah terlepas dari cengkeraman Queen lalu melancarkan satu tendangan keras. Serangan ini cukup kuat, bahkan mampu membuat tangan Queen terpotong dan tubuhnya terhempas ke belakang. Dengan rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi, Sanji berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan Queen selalu mendominasi jalannya pertarungan. Sanji juga meyakini kalau tendangannya tadi pasti akan membuat Queen merasa kesakitan, karena memang Sanji sendiri merasa jika tubuhnya saat ini telah mengalami peningkatan. Seakan ingin membungkam rasa kepercayaan diri Sanji, dengan ekspresinya yang tersenyum, Queen kemudian mengeluarkan teknik tiruan Germa milik Sanji yaitu Stealth Black.
yang mana dengan tekniknya ini secara seketika membuat wujud Queen menjadi tak terlihat. Melihat teknik Germanya ditiru, seolah tidak mau kalah, Sanji pun mulai menunjukkan perkembangan dari kecepatan yang dia miliki. Terlihat kini di area pertarungan, baik Sanji maupun Queen sama sekali tidak memperlihatkan wujudnya. Queen dengan tekniknya yang tembus pandang, sementara Sanji dengan kecepatan tingginya yang tidak terlihat. Di tengah keheningan yang terjadi di sana, tiba-tiba muncul Osome yang telah berhasil menemukan hewan peliharaannya. Dengan polos tanpa mengetahui bahaya yang berada di sana, Osome terus fokus menghampiri tikus peliharaan bernama Chuji. Saat itu juga, Queen dibuat terkejut ketika melihat Osome berkeliaran dalam kondisi yang sehat bugar. Padahal sebelumnya dirinya telah melukai Osome karena berani menolak panggilan. Dan untuk memberinya pelajaran, Queen pun akan segera menyerang Osome. Sementara itu, dari arah atas, Sanji yang melihat Queen hendak menyerang Osome tentu tidak ingin tinggal diam. Sambil bersiap melakukan tendangan, dia pun mulai menggabungkan seluruh kemampuannya yang sudah meningkat dengan Haki Bushoshoku yang sudah dia pelajari. Dan lewat penggabungannya ini, membuat kaki Sanji pun mampu menghasilkan kobaran api yang sangat membara, di mana hal tersebut dapat memberikan Sanji satu teknik baru yaitu Ifrit Jumbo, sebuah teknik yang lebih sempurna dari teknik Diable Jumbo. Dengan luapan kemarahan yang kian membara, mengetahui bahwa orang yang telah melukai Osome adalah Queen, Sanji pun langsung melancarkan tendangan apinya secara bertubi-tubi tanpa ada jeda sama sekali. Hingga pada akhirnya, di ujung pertarungan, secara mengejutkan, Sanji mampu menghasilkan bara api di kedua kakinya, yang mana hal ini pun kemudian dia gunakan untuk menyerang Queen dengan tendangan api kuat yang sangat membara. Dan kini terlihat jelas tendangan yang dilancarkan Sanji telah berhasil menumbangkan Queen si wabah bencana. Queen bahkan mampu diterbangkan ke udara sampai harus keluar dari kubah tengkorak Onigashima. Dikarenakan Queen sudah tidak berdaya dan tidak mampu bangkit, di area pertarungan, Sanji yang masih berdiri kokoh keluar sebagai pemenang dalam pertarungan panjang ini.